lihat ke komentar yang pertama. Yaitu dari @xxbakbanis. Ada udah mulai nerapin per hari ini udah bisa mudik dan WFA. Selain bisa beli tiket harga murah bisa antisipasi lonjakan mudik juga. Wah pekerjaannya apa ini? Tapi ya itu balik lagi ya, ada beberapa profesi yang mungkin memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Win-win solution jadinya. Tapi cepet banget ya, ini udah masih jauh tapi mereka udah start. Berarti kan melaksanakan ibadah puasa di kampung. Iya nggak? Berarti kan kalau dari tanggal segini bisa full begitu. Bisa ada pertama di sana. Iya, puasanya di daerah tujuan masing-masing. Kita lihat ke komentar yang selanjutnya. Yaitu dari @wokaadita, mudik tetap kerja mantap. Nah ini adalah perspektif minus dari para pegawai begitu. Oke, WFA kayaknya kedengarannya wah enak nih kerja bisa kapan aja. Tapi ya itu tadi karena bisa kapan aja jadinya jamnya juga absurd, abstrak gitu, gak jelas. Bisa jadi dikontak atau dihubungi oleh atasan kapan saja. Mungkin boleh tanggapannya. Ini konteksnya mungkin dari PNS dan BUMN terlebih dahulu ya. Karena tadi sebenarnya swasta sudah ada arahnya karena sudah ada komunikasi dengan Kemenaker. Tapi kan yang sudah lebih intensif adalah kepada PNS dan juga BUMN dan konteksnya adalah untuk periode mudik 2025. Kalau akhirnya pada saat puasa sudah jam kerja sudah selesai begitu, tapi karena aturan WFA ini akhirnya PNS dan juga BUMN tetap harus bekerja. Tanggapannya seperti apa? Iya, jadi terkait dengan konteksnya mudik ya, memang selama bertahun-tahun pemerintah itu bermasalah soal masalah volume pemudik itu yang numpuk di hari-hari tertentu dan ini solusinya belum dapat nih, terutama misalnya dalam konteks beberapa jalur di Jawa Tengah, Jawa Timur yang tolnya itu walaupun sudah jadi tapi ada penumpukan di situ. Dan yang paling parah mungkin di tahun 2023 itu ada penumpukan di ini ya, di 2024 ya ada penumpukan di Bakahuni. Nah itu juga, nah berkaca dari itulah pemerintah akhirnya memikirkan dengan konteks WFA ini gitu loh. Apalagi kan data Natal kemarin menurut Kementerian Perhubungan jumlah pemudik Natal dan Tahun Baru itu sedikit berkurang ketimbang tahun lalu. Artinya ada potensi karena pendekatannya antara Natal dan Lebaran ini kan ada potensi orang sekalian di apa namanya digeser liburannya ditunda mungkin gitu. Udah pas Lebaran aja deh. Ya, nah inilah yang memicu kekhawatiran kalau terjadi tumpukan di Lebaran nanti itu kalau nggak dikasih solusi yang alternatif lain ini bisa jadi masalah baru nantinya sih gitu sih. Dan itu juga ternyata ada hari raya Nyepi dan cuti bersamanya juga sebelum Lebaran gitu. Ya ini kan ya walaupun mungkin populasi masyarakat kita yang beragama Hindu mungkin tidak besar gitu, tapi kan sudah bisa dipastikan destinasi ke transportasi ke Bali juga akan mengalami mobilisasi masyarakat. Betul, itu juga pasti akan tinggi ya. Jadi saya bisa memahami ketika ada wacana WFA-nya tuh H-7 sebelum Lebaran gitu ya. Oke, sebenarnya cukup baik ya ide dari pemerintah yaitu mengantisipasi apa yang dikeluhkan oleh masyarakat pada saat nanti periode mudik Lebaran tahun 2025 supaya tidak terjadi penumpukan yang cukup parah. Tapi kalau kita bicara dari segi ekonominya begitu, ini kan sebenarnya momentum yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal begitu. Maksudnya kalau bisa dipastikan bahwa perputaran ekonomi yang berjalan ini maksimal. Jangan sampai dibatasi, jangan sampai gara-gara ini perputaran ekonomi justru berkurang. Karena bisa dikatakan di tahun 2025 ini momentum kuartal 1 inilah yang menjadi perputaran ekonomi paling tinggi. Kuartal 2, 3, 4 kita masih menunggu nih kira-kira apa pendorongnya kan. Makanya kalau bisa kuartal 1 ini dimaksimalkan itu lewat hari Raya Nyepi, kemudian Lebaran yang berjalannya secara berbarengan begitu. Nah, apakah ini juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah dan bagaimana akhirnya pemerintah harus mengoptimalkan perputaran ekonomi yang ada dengan kebijakan WFA ini? Ya, kalau WFA mudik ini menyasar sampai ke swasta juga, pekerja swasta, tentu akan ada dampaknya. Misalnya dari pengusaha itu kan sebenarnya sudah sempat komplain walaupun ini masih baru rencana ya. Mereka berpikir di musim liburan biasa aja tidak ada WFA atau apa gitu. Mereka sudah terjadi penurunan misalnya produksi gitu karena ada masalah liburan panjang Lebaran itu. Nah kalau seandainya ada WFA, mereka sudah komplain ini kalau perlu jangan adalah kebijakan-kebijakan baru yang terkait dengan masalah libur. Kalau perlu diserahkan saja ke mekanisme di perusahaan masing-masing gitu sih. Dan tergantung sektornya juga sih, tergantung sektornya dan jenis pekerjaannya juga sih gitu. Tapi pasti nanti akan ada dampak juga sih gitu. Oke. Nah, kalau akhirnya WFA ini berjalan atau
terapkan juga di swasta begitu. Pertanyaannya adalah kekhawatirannya dari pengusaha ada potensi untuk PHK. Karena kalau akhirnya WFA berarti kan efisien. Oh berarti ternyata bisa tetap beroperasi ya begitu. Iya. Dengan cost operasional yang lebih rendah begitu. Betul. Katakan misalnya akhirnya pengusaha, kalau saya jadi pengusaha ya, kalau gitu saya sewa freelance aja kalau misalnya bisa WFA. Begitu, tanggapannya gimana Bang Iqbal? Ya itu memang tren sekarang juga ya, Dina juga mungkin tahu ya bahwa sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kan juga tidak perlu semuanya harus karyawan tetap statusnya, bisa freelance, bisa segala macam ya. Tapi saya sepakat bahwa ketika WFA ini diterapkan jangan sampai karena H-7 itu justru periode yang istilahnya hektik ya ketika itu ya. Jadi jangan sampai yang ASN atau pegawai BUMN yang menjadi garda terdepan itu juga ya saya rasa pemerintah udah berpengalaman lah soal ini gitu. Jangan sampai pelayanan publiknya justru terganggu gitu karena ada ya kadang-kadang kan kendalanya biasanya susah dihubungin atau seperti apa. Walaupun sekarang sudah ada tanda tangan elektronik ya kalau kita suka dapat undangan press conference itu kan sekarang ditandatangani secara elektronik. Jadi sebenarnya ini ada upaya gitu dari pemerintah untuk mengarah ke sistem pemerintahan yang digital. Tapi yang jadi isu kan misalkan mungkin kalau keluhan dari teman-teman pengusaha misalkan itu kan biasanya terkait manufaktur ya. Pabrik yang butuh mungkin cepat ya ada izin apa itu tiba-tiba loh kok ini malah nggak ada ASN-nya seperti apa atau BUMN terkait. Itu yang apa namanya saya bisa memahami juga sih kekhawatiran dari teman-teman pengusaha karena ya di hari biasa pun mungkin mereka juga kesulitan gitu apalagi nanti pas mau lebaran H-7 udah nggak ada di kantor semua. Ini kan work from home sebenarnya kalau bisa dibilang ya. Kalau kita bilang gitu ya, kalau anywhere kan ya mungkin karena masih di jalan aja gitu. Terus mungkin ini arus mudik sudah dipikirkan. Arus baliknya gimana kalau akhirnya numpuk-numpuk juga kan sama aja. Kayaknya memang apakah ada potensi bakal dipecah juga begitu. Artinya libur lebaran itu akan diperpanjang atau diperlebar periodenya. Mungkin boleh Kang Hendra. Iya nanti ini kan memang kebijakannya masih belum matang ya. Artinya sebelum tadi di internal pun masih pemerintah tuh masih antar kementerian masih belum satu suara lah ya, masih berkomunikasi. Artinya memang semua itu peluang itu ada. Jadi nanti pun pas berangkat pun nanti diatur dan pas pulang pun diatur. Karena kalau memang tidak diatur ya nanti justru nggak efektif kan WFA itu dalam konteks untuk mencegah tumpukan saat mudik nanti sih. Oke, baik. Mungkin kita akan melihat komentar netizen yang selanjutnya. Tadi ya kita bicara berkaitan dengan ada potensi kan swasta juga akan diimbau untuk WFA. Mungkin konteksnya dalam konteks mudik atau mungkin for good juga gitu. Yaitu tadi masih sedang berkomunikasi. Ini juga netizen juga menanggapi bahwa dari @yo.anes emang perusahaannya mau nah itu kan. Karena dinilai WFA ini tidak berpihak pada industri atau dari pengusaha kalau konteksnya swasta begitu. Kita lihat ke komentar yang terakhir yaitu dari @nunatik.official. WFH-nya dimulai dari sekarang aja biar pada nggak mudik bareng. Oh ini ada netizen yang pro begitu ya dengan kebijakan ini. Oh masih ada satu lagi. Mari kita lihat di komentar selanjutnya dari @suwiryo. Berapa banyak yang sudah terbiasa kerja dengan laptop dan ada aplikasi online dari kantornya. Nah itu tadi kan kayaknya pemerintah kalau baru istilahnya gembar-gembor untuk yaudah kita WFA aja sebagai solusi dari beberapa problem agak telat. Karena kalau kita ya itu tadi seperti Bang Iqbal sebut ada beberapa rekan saya juga yang WFA itu udah jadi kegiatan sehari-hari itu bukan sesuatu yang asing lagi terutama setelah pandemi. Bahkan ada perusahaan yang menerapkan WFA 100%. Kalau saya tidak salah kalau di luar negeri itu perusahaan X di bawah Elon Musk itu mereka sudah 100% WFA begitu. Agak telat nampaknya kalau pemerintah akhirnya menghimbau ASN dan juga BUMN untuk WFA. Tapi sebenarnya lebih ke pertanyaan saya menanggapi Bang Iqbal tadi begitu berkaitan dengan layanan publik. Kita tahulah katakan layanan-layanan publik yang setiap hari berurusan dengan masyarakat yaitu Samsat, Dukcapil, kemudian keimigrasian begitu.
yang kita ketemu itu kan petugasnya begitu. Tapi kan kalau katakan atasannya WFA, padahal kita butuh atau mereka butuh tanda tangan basahnya begitu. Pasti kan berpengaruh terhadap pelayanan publik yang berada di bawah, yang berada di hilir, yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Bagaimana akhirnya pemerintah bisa memastikan bahwa semua layanan ini tetap berjalan dengan lancar? Karena pada saat ini belum WFA aja, sorry to say, saya juga punya banyak pengalaman buruk berurusan dengan apa yang berkaitan dengan layanan publik di kementerian begitu. Ya, jadi memang dalam konteks ini untuk WFA untuk jangka panjang ya, bagaimana supaya efisiensi anggaran itu tadi. Anggaran dan kinerja PNS ya, memang ini pasti pelan-pelan harus ada tahapannya sih, nggak bisa langsung bagus, pasti ada trial and error-nya kan. Tapi saya pikir ini sebuah langkah baik sih gitu. Tapi dalam konteks soal mudik, karena WFA ini dipakai buat tanda petik senjata untuk mengurangi flow kendaraan atau pemudik, mungkin ada opsi lain seperti misalnya selain WFA juga gimana liburan itu biar tertumpuk di satu momen, misalnya untuk ada berapa kan sepanjang tahun 2025 ini kan kita ada libur nasional dan liburan nasional dan cuti bersama itu hampir 25 hari kan. Nah, kalau seandainya itu mungkin seperti pengalaman waktu pandemi itu kan bisa digeser di pas saat lebaran gitu kan. Jadi tanpa WFA orang juga bisa langsung libur gitu kan. Gitu ya kan. Daripada nanti kita libur setiap bulan ada libur, belum nanti cuti bersamanya justru malah jadi ini ya. Pengusaha teriak juga kan. Komplain. Tapi kalau teman-teman saya di swasta sih cuti bersama sih nggak ikut cuti sih. Tetap. Mungkin Bang Iqbal boleh mau menambahkan kalau yang terkait statement. Kalau tadi yang menarik ya, yang terkait dengan biar nggak mudik bareng ya. Sebenarnya kalau untuk nggak mudik bareng itu sepertinya lebih sulit ya dibanding nggak pulang bareng gitu. Karena kalau mudiknya kan justru ngejar 1 Hijriahnya kan biasanya itu loh. Jadi itu yang ya akhirnya memang ruang untuk perginya kan jadi terbatas. Kalau pulang itu kan udah bebas. Rata-rata udah pecah bebas, ya? pecah. Jadi dari pengalaman yang sudah bahkan bisa sampai 2 minggu tuh setelah Lebaran, istilahnya mungkin kita di kantor H-3 hari udah di kantor tapi di jalanan masih kosong. Ternyata minggu depannya masih kosong Orang lagi. sudah punya strategi masing-masing karena kalau untuk arah balik. Sebenarnya dan concernnya tadi yang soal cuaca. Karena kan ini bulan Maret, ya April ini kan bulan-bulan yang ya sekarang kita tahu lah cuaca juga. Apalagi yang terkait penyeberangan misalkan untuk ke Merak, ke Bakauheni, terus kemudian yang ke Tapang Gilimanuk gitu. Itu kan fokusnya kan kita di situ aja ya Pak. Yang mungkin di daerah lain ada mudik juga. Tapi fokusnya kan di situ. Jadi kalaupun memang mau diterapkan ini, saya bisa memahami. Tapi yang saya tekankan tadi ya, pelayanan publik ya, itu jangan sampai malah jadi kedodoran gitu dengan adanya kebijakan ini. Oke, kita titip ya kepada Menteri Pan-RB, kalau misalnya WFA ini tetap diterapkan, semoga pelayanan publik tetap bisa berjalan dengan optimal, dan semoga perputaran ekonomi juga bisa tetap diraup dengan optimal juga begitu, jangan sampai karena pembatasan-pembatasan justru malah berkurang efek multiplier ekonominya. Terima kasih kepada Kang Hendra, terima kasih Bang Iqbal sudah berbagi perspektif bersama kami di Editor's View. Kita kembali menyaksikan Closing Bell.